Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Sebelum saya memperkenalkan diri dan menyampaikan yang saya ceritakan, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pulau Nias indah berseri, budaya alam memikat hati. Bapak Ibu Dewan Juri, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cerlin Pasca Purnama Guler, kelas 6A dari SD Negeri 07109 Mangreke. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang saya baca dari buku cerita dengan judul Gagak yang Banyak Ragam. Semoga cerita saya ini dapat menginspirasi kita semua. Pada suatu hari, hiduplah seekor gagak yang bertekad untuk mengembang lebih jauh dari biasanya. Ia pergi menjual rumah dan teman-temannya. Ketika di perjalanan, ia melihat 2 ekor burung yang sangat cantik. Lalu si gagak itu berhenti sejenak, lalu berkata dalam hati, "Wow, cantik sekali burung mereka. Aku tidak pernah melihat burung secantik itu." Lalu si gagak itu bertanya kepada burung cantik tersebut, "Hai, siapakah kalian?" Salah satu dari burung tersebut menjawab, "Hai, kami merak." Setelah berbincang-bincang cukup lama, si gagak itu berpamitan. Ketika di perjalanan pulang, gagak itu terus memikirkan tentang kedua burung cantik tersebut. Alangkah bahagianya ya, mereka mempunyai burung secantik dan seindah itu. Gumam gagak dalam hati sambil meratapi kuda sendiri yang jelek dan bersahaja. Di setiap ada kesempatan, si gagak itu pergi mengintip kedua burung cantik tersebut. Semakin sering si gagak itu mengintip kedua burung cantik tersebut, semakin irihatlah si gagak. Sampai pada suatu hari, si gagak itu melihat satu helai burung merak terletak dan tonggang. Lalu si gagak itu berkata, ini apa ya? Ini pasti tulisan yang aku sembunyikan deh." Hingga beberapa hari kemudian, si gagak itu telah mengumpulkan 4 helai burung merak. Lalu ditancapkannya lah di ekornya dan bersana-sana kemari memperlihatkan bulunya yang baru kepada teman-temannya dengan berkata, "Lihatlah bulu yang cantik dan menyala." Si gagak sombong itu kepada teman-temannya. Lalu teman-temannya berkata, "Walaupun bulu-bulu merak itu ada di sekujur tubuhmu, kamu akan masih tetap seperti kami." Gagak sombong itu menyindir lagi, "Tidak, saya ini sudah termasuk kawan gagak, kawanan merak. Lihatlah bulu yang menyala ini dan yang sangat cantik. Aku tidak ingin bergaul kepada kalian, dasar gagak-gagak banyak kutu." Ketika si merak melihat gagak sombong itu, merak mengira bahwa gagak sombong itu termasuk kawanan mereka yang bulunya habis tercabur rontok. Merak merasa kasihan. Suatu pikiran bodoh muncul di otak si gagak. Karena ia ingin lebih menonjol dan ingin lebih menarik perhatian, ia mencoba menirukan suara merak yang sangat merdu dan indah. Namun suaranya yang perak itu terdengar sangat jelas. Lalu si merak marah, lalu mencabuti bulu mereka yang ada di ekornya gagak. Dengan sedih hati dan lesu, gagak itu pulang ke rumah dengan berkata kepada teman-temannya, "Hai teman-teman, apakah kalian masih ingin berteman denganku?" Salah satu dari temannya menjawab, "Ih, berteman denganmu, kami sudah cukup merasa sakit hati dengan perkataanmu itu. Ayo teman-teman, kita pergi." Hingga beberapa saat kemudian, gagak sombong itu menyesal dengan perbuatannya itu. Itulah akibatnya jika manusia tidak menerima dirinya apa adanya. Baik Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua, banyak pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tadi. Tuhan telah memberikan bentuk yang terbaik kepada makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikannya. Sebagai salah satu bentuk syukur kita kepadanya adalah kita harus hidup sederhana, tidak sombong, dan hidup apa adanya. Demikianlah kisah yang dapat saya ceritakan. Semoga dapat menginspirasi kita
semua. Terima kasih. Ya